Namanya Ivan. Dia punya hobi mengabadikan gambar lewat foto. Sejak kuliah, dia aktif dalam mencari objek menarik untuk diabadikan. Foto, video, hingga desain biasa ia geluti sehari-hari. Baginya, gambar itu objek yang nyata untuk bisa dinikmati mata. Sebenarnya, saya itu dilahirkan bisa mendengar. Kira-kira saat usia saya 6 bulan, saya menaiki pesawat bersama ibu saya. Dan tiba-tiba saja, saya menjadi tuli. Alasan saya mau daftar jadi Grab driver karena saya harus cari uang tambahan untuk biaya hidup. Lalu kemudian ada teman saya yang mengajak untuk daftar jadi Grab driver. Akhirnya kami berdua daftar. Dokumen sudah terkumpul semua. Lalu tiba-tiba ada masalah dengan SIM. Yang saya punya adalah SIM A, tapi pihak kantor maunya SIM D. Lalu saya coba advokasi sendiri dengan berdiskusi bahwa saya adanya SIM A. Karena saya merasa setara dengan orang yang bisa mendengar. Kalau SIM D kan disabilitas, yang saya pikir tidak semua orang bisa dikatakan disabilitas karena punya kemampuan yang berbeda-beda. Pengalaman pertama saya menjadi driver, saya mengikuti workshopnya dulu. Saat saya siap kerja, saya deg-degan karena belum terbiasa dengan sistemnya. Lalu interaksi pertama saya dengan penumpang, alhamdulillah sih ada yang salah sedikit karena sedikit bingung dengan sistemnya. Tapi lama-lama terbiasa. Kira-kira sudah 11 bulan, akhirnya sekarang pun sudah lancar. Awalnya, tidak ada papan di belakang jok. Jadi saya merasa tidak mudah berkomunikasi dengan penumpang. Akhirnya saya punya ide untuk desain sendiri. Saya coba adopsi gambar, ada yang dalam bahasa Inggris, lalu saya coba ubah ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ada bagaimana cara berkomunikasi, seperti tepuk pundak, lalu arahkan dengan tangan, dan ada beberapa gambar isyarat seperti terima kasih, halo, dan lainnya. Jadi, kalau ada penumpang di belakang, bisa baca dan paham. Kalau penumpang mau turun, ada beberapa yang mulai mempraktekkan isyarat. Seperti terima kasih. Pengalaman lucu saya sebagai driver, ada yang follow saya di Instagram. Saya baru ingat kalau itu penumpang saya yang kemarin. Ternyata, karena saya tulis nama Instagram saya di jok belakang. Lalu dia DM saya, katanya foto saya bagus-bagus. Dia minta tolong untuk jasa fotoin model-modelnya. Oh iya, waktu itu pernah juga ada penumpang saya yang pernah ngajak ngobrol. Lalu saya bilang, maaf saya tuli, jadi kalau bicara pelan-pelan ya. Lalu penumpang itu terlihat senang bicara dengan saya. Kami sampai bercanda-canda. Jadi saya merasa orang-orang sudah ramah sih dengan disabilitas. Ayo untuk teman-teman tulis semua yang sudah lihat video ini, semoga bisa jadi motivasi untuk kalian yang pastinya punya kemampuan. Mau itu desain, foto, olahraga, atau macam-macam yang lainnya. Kalian harus berani, pede, dan kita harus berjuang untuk menunjukkan bahwa kita juga bangga.
kelak SDM tuli akan terus bertambah. Bisa banyak lagi tuli yang diinterview orang, banyak lagi yang akan tampil di TV. Jadi semangat ya. Terima kasih.